Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Baik, materi pertama adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Bank DPK merupakan kewajiban bank kepada penduduk, bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Besaran GWM ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar persentase tertentu dari pihak dana ketiga. Lazimnya, dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk giro di Bank Sentral dan masih menjadi milik bank untuk dipergunakan dalam aktivitas transaksi non-tunai dan atau pemenuhan penarikan dana nasabah intrahari. Baik, materi kedua, fasilitas pembiayaan dan simpanan. Dalam konteks keuangan syariah di Indonesia, fasilitas pembiayaan dan simpanan memegang peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dan pembiayaan dan simpanan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga keuangan yang memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping fasilitas pembiayaan, fasilitas simpanan juga memainkan peran krusial dalam instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Tabungan berjangka syariah, giro syariah, deposito syariah, serta produk tabungan emas dan simpanan berjangka emas merupakan contoh dari fasilitas simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan berjangka syariah menawarkan fasilitas simpanan dengan prinsip bagi hasil, sedangkan giro syariah memberikan fasilitas simpanan untuk memungkinkan penarikan dana dengan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian materi ketiga, operasi pasar terbuka. Secara umum, operasi pasar terbuka diartikan sebagai pembelian atau penjualan surat berharga oleh Bank Sentral baik pada dasar perdana maupun pasar sekunder dengan tujuan mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang seperti surat berharga pemerintah, surat berharga Bank Sentral, dan surat berharga swasta. Operasi pasar terbuka menjadi instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter. Hal ini dikarenakan instrumen ini berorientasi pasar. Keterlibatan bank dan pialang bersifat tidak mengikat. Arah kebijakan mulai ditangkap oleh pasar dan tidak membebankan pajak pada bank. Baik, untuk materi keempat, transaksi repo syariah. Dalam perekonomian, repo sales agreement atau perjanjian pembelian kembali atau repo ialah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak menjual keamanan lainnya dengan harga yang ditentukan dengan komitmen untuk membeli keamanan kembali di kemudian hari dengan harga tertentu. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Transaksi repo khususnya syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak, baik Bank Syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli, yakni Bank Indonesia, karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, di mana SBIS yang dimiliki Bank Syariah dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Baik, untuk materi kelima, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau SIMA. Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh Bank pengelola dana memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sekurat-kuratnya mencantumkan kata-kata sertifikat investasi mudharabah antar bank, tempat dan tanggal penerbitan sertifikat IMA, nomor seri sertifikat IMA, nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, tingkat indikasi imbalan, dan tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan. Untuk materi keenam, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau SIKA. Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi puas yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SIKA mempunyai karakteristik dan persyaratan, yaitu diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditas di bursa dengan menggunakan akad murabahah, kemudian diterbitkan dalam rupiah, dapat diterbitkan dengan atau tanpa markup, dan berjangka waktu suatu hari overnight sampai 365 hari, dan tidak dapat dialihkan kepemilikan sepanjang belum jatuh tempo. Kemudian materi selanjutnya, sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIPA.
Sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia untuk mendukung likuiditas antar bank. Instrumen ini memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Sertifikat ini dirancang untuk mendukung bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjutnya, reversi repo SBSN. Surat berharga syariah negara atau SBSN, biasa disebut sukuk negara, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Reversi repo SBSN adalah kegiatan penjualan SBSN oleh BI ke bank syariah dengan perjanjian dibeli kembali oleh BI di kemudian waktu. Akad yang digunakan Bank Indonesia untuk reversi repo SBSN, Baima Al-Wa'ad. Dalam praktiknya, reversi repo SBSN adalah mekanisme penempatan dana antar bank yang menjadi instrumen kebijakan moneter di Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang. Bank Indonesia memanfaatkan reversi repo SBSN sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan tingkat likuiditas di pasar. Kemudian materi terakhir adalah surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN merupakan bentuk derivatif dari surat berharga negara di samping surat utang negara atau SUN. Surat utang negara sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24/2022 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokok oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.